Pertama, merencanakan audit atas siklus produksi. Siklus produksi mencakup perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan konversi bahan baku menjadi barang jadi, termasuk pengelolaan jenis, kuantitas, persediaan, serta proses fabrikasi. Siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus lainnya, yaitu siklus pengeluaran, siklus jasa personalia, serta siklus pendapatan. Kedua, pemahaman bisnis untuk strategi audit. Auditor perlu memahami bisnis, proses produksi, dan risiko keuangan klien fabrikasi untuk merancang audit yang efektif. Ketiga, pertimbangan komponen pengendalian internal. Manajemen harus menilai risiko inheren dan merancang pengendalian yang sesuai. Sementara, sistem akuntansi persediaan menggunakan akun pengendali dan catatan seperti file produk atau file induk. 4. Pengujian substantif atas saldo persediaan. Audit persediaan memerlukan perencanaan matang, biaya, dan waktu besar. Auditor harus menetapkan risiko deteksi yang dapat diterima dan merancang pengujian substantif yang tepat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Kelima, menentukan risiko deteksi untuk pengujian rincian. Risiko deteksi dalam pengujian rincian berbanding terbalik dengan risiko inheren dan prosedur analitis, serta perlu dikurangi untuk asersi keberadaan dan alokasi saldo persediaan yang beresiko tinggi. 6. Jasa-jasa bernilai tambah dalam siklus produksi. Manajemen persediaan yang baik penting untuk profitabilitas dan arus kas. Auditor mengevaluasi efektivitasnya melalui perputaran persediaan dan memberi saran jika perputaran rendah. 7. Merencanakan audit atas siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia mencakup kompensasi karyawan, pengajian, dan tunjangan yang terkait dengan siklus pengeluaran. Fungsi ini melibatkan manajemen personalia, keuangan, dan akuntansi untuk memastikan pencatatan akurat dan kepatuhan pajak. Auditor memeriksa saldo gaji dan utang terkait demi integritas laporan keuangan. 8. Menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Audit siklus jasa personalia bervariasi antar industri dan penting bagi entitas seperti sekolah yang mengalokasikan mayoritas anggaran untuk karyawan. Auditor harus memahami pentingnya jasa personalia, jenis kompensasi, dan paket tunjangan sebelum melakukan audit. 9. Materialitas, risiko inheren, dan prosedur analitis. Materialitas audit jasa personalia tinggi, terutama untuk perusahaan perangkat lunak, bank, asuransi, dan sekolah. Risiko inheren fokus pada penipuan terkait keberadaan karyawan dengan risiko tinggi pada eksistensi, penilaian, dan penyajian informasi. 10. Pertimbangan komponen pengendalian internal. Aktivitas pemantauan dalam pengajian meliputi umpan balik karyawan terkait masalah pembayaran, umpan balik dari badan pemerintah mengenai pelaporan dan pembayaran pajak, penilaian efektivitas pengendalian gaji oleh auditor internal, dan pengawasan kompensasi eksekutif oleh komite audit. 11. Pengujian substantif atas saldo gaji dan upah. Pengujian substantif saldo gaji dan upah dilakukan pada atau menjelang tanggal neraca. 12. Menentukan resiko deteksi. Bukti tentang keefektifan pengendalian atas resiko-resiko ini dalam banyak kasus akan memungkinkan penilaian resiko pengendalian yang rendah, sehingga menghasilkan tingkat resiko deteksi yang sedang atau tinggi untuk sebagian besar atau seluruh asersi gaji dan upah. 13. Merancang pengujian substantif. Audit saldo gaji dan upah melibatkan prosedur seperti menghitung kewajiban gaji dan upah akrual, mengaudit tunjangan karyawan dan program pensiun, serta mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. 14. Jasa bernilai tambah dalam siklus jasa personalia. Akuntan publik dapat membantu klien dengan menyarankan ukuran produktivitas karyawan yang tepat atau mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil klien untuk meningkatkan produktivitas karyawan.